Shalom, selamat pagi sahabat yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya. Mari saat ini kita mau mulai saat teduh. Kita siapkan hati, pikiran. Kita mau hening sejenak. Kita tandai diri dengan kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kembali pagi ini kami boleh Kau kumpulkan untuk bersama-sama bersaat teduh. Engkau satu-satunya Allah kami yang sungguh-sungguh amat baik, teramat baik. Kalau pagi ini kami semua boleh dapat bangun kembali dan berkumpul bersama-sama, itu semua karena anugerah-Mu yang besar melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Berkati pertemuan ini, Tuhan Yesus. Kami ingin naikkan pujian, penyembahan, ini hanya kepadamu saja. Dan kami juga mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau jamah hati kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan berkati kami setiap pelayan-Mu yang akan melayani-Mu saat ini. Pimpin hati dan pikiran kami agar tertuju kepadamu saja selama 30 menit ke depan. Tuhan Yesus, inilah kami serahkan saat teduh ini ke dalam pimpinan-Mu. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari pagi ini kita mau bersyukur karena kita mempunyai satu-satunya Tuhan yang begitu setia. Satu-satunya sumber pengharapan kami, kekuatan, dan kedamaian di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik menurut waktu-Mu dan kehendak-Mu. Maka pagi ini kita mau bersyukur karena kita mempunyai satu-satunya Tuhan yang sungguh-sungguh tahu dan sungguh mengerti apa yang kami anak-anaknya perlukan. Maka mari kita naikkan syukur kita. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu yang selalu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Bapa, Engkau adalah satu-satunya Tuhan andalan setiap kami. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, dan Engkaulah satu-satunya sumber kedamaian di dalam hidup kami. Kami sungguh yakin dan percaya dengan terus mengandalkan Engkau. Engkau Allah yang senantiasa memberkati hidup kami. Engkau Allah yang menjadi penyembuh setiap luka-luka dan sakit kami. Dan akhirnya, setiap hidup kami Engkau sendiri yang memulihkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kami, agar supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang dekat, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus,
Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, tegarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Engkau Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami untuk meninggikanmu, menyembahmu, memuliakanmu. Oh, daya Engkau besar, Engkau besar, kekuatanku, penghiburanku. Oh, Yada Sela, oh Yada Maya Naya, oh Yada Yada Maya Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah biasa, kami sembah Engkau, kami kita, Haleluya. Terimalah sembah kami, ya karayana sera Mari kita masuk di dalam keheningan, menikmati hadiratnya pagi hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kekuatan baru, untuk kesegaran baru yang Kau curahkan bagi kami setiap pribadi di dalam ruang Zoom ini.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang sungguh indah. Kami mau terus tetap ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati firman yang akan kami santap pagi hari ini, menjadi kekuatan baru. Biar setiap firman itu menjadi rema bagi setiap kami. Pakai hamba, Kau yang telah berbicara kepada hamba, biar kami boleh menyampaikan isi hati. Mari terus berbicara, Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, sahabat terkasih. Pagi hari ini, firman akan diambil dari Yohanes 12, ayat 24 sampai dengan 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, hari ini kita juga merayakan Santo Laurentius, ya, yang kita peringati hari ini. Dia menjadi teladan iman bagi kita semua. Bacaan hari ini diambil dari perikop Yesus memberitakan kematiannya. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita hari ini adalah mengenai biji gandum. Biji gandum apabila ia tidak mati, artinya ia hanya akan menjadi sebiji saja. Tetapi bila ia mati, ia jatuh ke tanah, ia akan berbuah banyak. Ini merupakan perumpamaan tentang dirinya. Bagaimana Yesus mati untuk kita, untuk banyak orang. Pemberian diri yang sehabis-habisnya. Agar supaya kita semua berbuah seperti Yesus. Perumpamaan ini seringkali kita dengar, sudah berkali-kali kita dengar. Tetapi pagi hari ini, Yesus juga mau mengingatkan bagi setiap kita bahwa biji gandum yang mati dan jatuh ke tanah agar supaya berbuah. Dia juga mau agar kita pun melakukannya. Hikmat yang saya dapatkan adalah Yesus mau kita semua mencontoh dirinya. Kita semua mati terhadap kedagingan kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita berbuah. Sahabat terkasih, apabila kita masih hidup dengan kedagingan kita akan sulit untuk berbuah. Karena kita masih menjadi cinta diri yang berlebihan. Kita menjadi seseorang yang fragile, yang mudah sekali pecah. Salah ngomong sedikit, kita tersinggung. Ada orang lain yang lebih sukses dari kita iri hati. Itu artinya kita belum mati terhadap kedagingan kita. Yang Yesus inginkan adalah mencontoh dirinya. Agar supaya kita benar-benar mati terhadap kedagingan kita. Agar supaya kita boleh berbuah. Yang ia inginkan adalah kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang sungguh bergantung kepada Dia. Kita mulai sedikit demi sedikit mengikis keegoisan kita. Sehingga dalam berinteraksi, dalam melayani, dalam
kehidupan kita sehari-hari, Yesus menjadi satu-satunya role model kita, menjadi contoh hidup kita. Bagaimana ia tidak dihargai di tempat asalnya, bagaimana eh, perlakuan-perlakuan orang terhadap dia yang mungkin menyakiti hatinya. Itu juga sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Tapi Yesus katakan tidak usah peduli dengan hal itu. Tetap fokus kita kepada Allah. Nah, ini yang menjadi contoh buat kita, Bapak, Ibu, sahabat terkasih, bahwa kita mau mati untuk kedagingan kita. Kemudian di ayat ke-25 dikatakan, barang siapa tidak mencintai nyawanya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sahabat terkasih, yang Yesus mau katakan kepada kita adalah, jangan takut mati. Di Alkitab dikatakan, 70 tahun kalau kuat. Lebih dari itu adalah kasih karunia Tuhan. Sungguh, hidup di dunia kita tidak pernah lama. Paling kuat 99 itu udah paling pol. Tapi kita mau mempersiapkan 99 tahun hidup kita itu untuk masuk di dalam kekekalan. Kekekalan seperti apa yang kita mau pilih. Kita semua mau ada di dalam kerajaannya. Sehingga waktu-waktu yang dia persiapkan yang dia berikan kepada kita adalah waktu yang kita mau persiapkan untuk kekekalan itu. Kemudian di ayat ke-25 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bapak, Ibu, sahabat terkasih, dia mau kita mengikuti dia. Dia mau kita mengikuti Yesus. Dan jangan takut apabila kita ada di dalam pelayanan-pelayanan, walaupun di dalam gereja, di dalam lingkungan, di dalam komunitas. Jangan merasa diri kita menjadi satu-satunya atau fokus dari pelayanan. Karena Yesus katakan di mana dia berada selalu ada pelayannya. Selalu ada orang lain yang pasti bisa melayani dia. Sehingga dimanapun kita melayani Yesus, jangan monopoli, jangan fokus dengan diri sendiri, dan jangan merasa bangga bahwa kita adalah pelayan dia satu-satunya. Ada banyak orang yang Yesus pakai untuk melayani dia. Sehingga dia katakan, yuk mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk melayani dia. Supaya namanya semakin ditinggikan, dicintai banyak orang, dan dimuliakan. Karena dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Siapa yang akan dihormati Bapa adalah orang-orang yang melayani Yesus dengan sepenuh hati. Mari kita semua juga mau agar supaya hidup kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Dan kita tahu bahwa selalu ada bagian buat kita yang disediakan Bapa. Baik, sahabat terkasih, mari kita juga mau mencontoh Santo Laurentius untuk menjadi pelayannya yang setia, menjadikan Yesus sebagai fokus dari pelayanan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dengan doa penutup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu hari ini mengingatkan setiap kami, agar supaya kami boleh menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah. Kami rindu setiap hidup kami boleh berbuah bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami, Allah Roh Kudus, agar kami boleh mencontoh Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan setiap kami, agar supaya kami terus berjalan memperjuangkan kekekalan kami. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami mau bersyukur, kami boleh ada di dalam komunitas ini. Kami rindu Engkau yang senantiasa memberkati Pak Paulus, Bu Vila, dan keluarganya. Juga seluruh pelayan-Mu, agar supaya kami senantiasa berfokus kepada Engkau. Menjadikan Engkau satu-satunya fokus dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu senantiasa dipuji, disembah, dan dimuliakan.
Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu banyak rencana, begitu banyak kegiatan yang akan kami lakukan. Tapi kami percaya berjalan bersama Engkau, kami akan senantiasa menjadi kuat. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan pagi hari ini. Mari kita siapkan diri untuk berfoto. Silakan dibuka kameranya. Foto ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.